Di video ini, kami akan menjelaskan tentang tablet coating. Berikut ini adalah alasan penyalutan tablet. Yang pertama, sebagai proteksi dari kelembapan, cahaya, maupun oksidasi. Lalu, sebagai pembeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Selanjutnya, untuk menutup rasa tak sedap dari obat, mencegah rapuhnya tablet, mengurangi terbentuknya serbuk-serbuk yang terbang sehingga timbul dusty, dan meningkatkan estetika warna dan sifat glossy. Setelah diketahui alasan-alasan penyalutan, perlu diketahui jenis-jenis penyalutan. Terdapat 3 jenis penyalutan yang perlu diketahui, yaitu sugar coating, film coating, dan press atau compression coating. Yang pertama, sugar coating. Sugar coating dilakukan dengan penempelan sukrosa atau gula pada permukaan tablet. Yang kedua, film coating. Film coating dilakukan dengan penempelan selapis polimer berukuran 20 hingga 200 mikrometer terhadap tablet, granul, ataupun serbuk. Yang ketiga, press atau compression coating. Press atau compression coating dilakukan dengan pembuatan multilayer pada permukaan atas dan bawah tablet menggunakan alat kompresi. Alat yang digunakan pada saat coating. Yang pertama ada standar coating pen. Jadi pada alat ini digunakan pen logam bundar dengan diameter 15 hingga 200 cm dan diputar pada sumbu horizontal oleh sebuah motor. Gerakan rotasi pada pen akan menyebabkan kumpulan tablet jatuh dan melewati beberapa kali zona penyemprotan. Kemudian larutan pelapis akan diaplikasikan dengan cara disemprotkan dalam bentuk yang teratomisasi. Udara panas yang akan diarahkan ke dalam pen ke permukaan alas tablet akan dibuang melalui saluran yang diposisikan melalui bagian depan pen. Selanjutnya ada perforated coating pen. Jadi pada alat ini terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama ada sistem Akela-Kota dan Heikota. Jadi pada sistem ini udara pengering akan diarahkan ke dalam drum dan akan melewati alas tablet, kemudian dibuang melalui perforasi di dalam drum. Yang kedua ada pen coater dria. Jadi pada sistem ini udara pengering akan masuk melalui rusuk berlubang yang terletak di pinggiran dalam drum. Kemudian saat panci memutar ke alas tablet dan udara pengering melewati tablet, akan terjadi fluidisasi alas tablet melalui bagian belakang pen. Yang ketiga ada glade coater. Jadi pada sistem ini udara pengering dari dalam drum melalui alas tablet dan keluar dari saluran pembuangan. Udara pengering dapat diarahkan dengan cara terbalik ke atas melalui perforasi drum untuk fluidisasi sebagian alas tablet. Dalam proses penyalutan suatu tablet, dilakukan dengan melalui berbagai tahap, yaitu yang pertama sealing. Tahap ini bertujuan untuk menutup tablet inti dan pengaruh air yang dipakai untuk proses penyalutan. Selanjutnya yang kedua subcoating. Pada tahap subcoating ini bertujuan untuk menutup bagian tepi tablet sehingga tablet tidak bersudut. Selain itu dapat pula berguna untuk meningkatkan ikatan antara seal coat dengan sugar coat. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap smoothing. Dalam tahap ini bertujuan untuk melicinkan permukaan tablet yang telah selesai di subcoat. Bahan yang dipakai biasanya berupa sirup gula. Selanjutnya tahap keempat yaitu coloring. Tahap ini bertujuan untuk memberi warna tablet salut sesuai dengan warna yang diinginkan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan 1 macam kadar zat warna. Caranya adalah dengan menambahkan terlebih dahulu larutan pewarna dengan kadar rendah, lalu naik dengan kadar tertentu, untuk kemudian kembali ditambahkan larutan dengan kadar yang rendah. Macam warna yang digunakan dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang larut dan yang tidak larut air. Pewarnaan dengan zat warna yang tidak larut dalam air akan lebih cepat daripada bila digunakan dengan zat warna yang larut. Selanjutnya tahap kelima, yaitu finishing. Dalam tahap ini bertujuan untuk membuat permukaan tablet salut menjadi lebih licin setelah selesai pewarnaan. Dan yang terakhir,
Tahap keenam yaitu polishing. Pada tahap ini, bertujuan untuk menjadikan permukaan suatu tablet salut menjadi mengkilap dan indah. Untuk menghasilkan coating yang baik, seperti tidak menggumpal karena terlalu basah, tidak terjadi degradasi, terbentuk lapisan coating yang sempurna, dan lain-lainnya, maka pada prosesnya perlu diperhatikan beberapa parameter, yaitu temperatur inlet dan bed, kecepatan putaran pen, kelembaban relatif, tekanan udara atomisasi, kecepatan penyemprotan, ukuran droplet, dan waktu pengeringan. Kegagalan atau masalah yang dapat terjadi pada saat penyalutan. Pertama, preparasi formula penyalutan. Preparasi dari formula penyalutan memiliki metode preparasi yang berbeda-beda. Contohnya, polimer yang membentuk gel. Kedua, penyumbatan tabung mesin penyalut. Dapat diatasi dengan mengurangi jumlah bahan padat pada formula dan mengurangi diameter tabung. 3. Erosi inti tablet. Terjadi karena kecepatan fluidisasi mesin yang tinggi dan dapat diatasi dengan reformulasi dari tablet. Keempat, kerusakan bagian tepi. Dapat terjadi karena kecepatan pen yang terlalu tinggi dan dapat diatasi dengan mengatur kecepatan pen. Kelima, terjadi sticking dan picking. Tablet terlalu lengket sehingga dapat menyebabkan kerusakan film dan penurunan efikasi. Dapat terjadi karena temperatur pembuatan yang kurang tepat dan dapat diatasi dengan pengaturan temperatur. Keenam, perubahan bentuk tablet. Dapat dilihat pada gambar, tablet yang mulanya berbentuk oval berubah menjadi persegi panjang. 7. Logo bridging. Kerusakan akibat pemasangan logo dapat diatasi dengan menggunakan desain logo yang lebih cocok. 8. Permukaan yang kasar. Dapat terjadi karena pemanasan yang terlalu tinggi dan dapat diatasi dengan pengaturan kecepatan spray dan pengaturan temperatur. 9. Letak pada permukaan. Dapat terjadi karena kurangnya fleksibilitas dan kemampuan mekanikal tablet. Dapat diatasi dengan penambahan plasticizer pada polimer. 10. Warna yang tidak seragam. Dapat terjadi karena pewarna ikut penguap dan pelarut dan dapat diatasi dengan pendispersian pewarna yang sempurna.